Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan gambaran umum perseroan, Ikhtisar Keuangan 2025, Ikhtisar Keuangan Kuartal 1 2026, Strategi dan Proyeksi 2026, dan Komitmen ESG. Kami berharap paparan ini dapat memberikan pemahaman lebih jelas serta menjawab pertanyaan Bapak Ibu mengenai operasional perusahaan. Selanjutnya, kami akan perkenalkan manajemen ASLC yang turut hadir bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama, telah hadir bersama kita Presiden Direktur ASLC Bapak Jani Chandra. Yang kedua, yaitu Direktur ASLC Bapak Armeza Umar. Selanjutnya kami sampaikan penafian atau disclaimer. PT Autopedia Sukses Lestari Tbk atau ASLC menyusun presentasi tentang perusahaan. Tidak ada jaminan keakuratan informasi dalam presentasi. Tidak ada tanggung jawab atas kesalahan dalam presentasi. Tidak disarankan untuk menggunakan informasi ini sebagai rekomendasi investasi. Disarankan untuk meminta saran profesional sebelum berinvestasi. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat membaca disclaimer ini sesuai tampilan di layar. Sebelum memasuki acara selanjutnya, kami sampaikan bahwa kami akan mematikan audio dari peserta dan membacakan tata tertib paparan publik ini agar acara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Berikut tata tertib untuk pelaksanaan paparan publik hari ini. Selama acara berlangsung, demi kelancaran acara, kami mohon kesediaan seluruh hadirin untuk 1. Mematikan fitur audio atau mute audio. 2. Mematikan fitur video atau kamera off. Dan 3. Mengubah display name Zoom Bapak Ibu sesuai dengan ketentuan, yaitu asal institusi diikuti dengan nama Bapak Ibu. Acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk itu, berikut kami sampaikan tata tertib pada saat sesi tanya jawab, yaitu: pertama, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan menulis pertanyaan dalam kolom chat serta menyebutkan nama dan institusi. Kedua, mohon mengajukan pertanyaan yang relevan dengan pembahasan yang disampaikan. Ketiga, masing-masing penanya diharapkan untuk mengajukan pertanyaan tidak lebih dari 2 pertanyaan. Keempat, pertanyaan-pertanyaan terkait keuangan dapat diarahkan ke Bapak Armeza dan di luar keuangan diarahkan ke Bapak Jani. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami akan memilih pertanyaan dari 5 penanya. Dan bagi peserta yang masih ingin mengajukan pertanyaan setelah acara selesai, silakan mengirimkan ke alamat email kami, yaitu corporate.secretary@autopedia.id. Kami sampaikan pula bahwa pertanyaan dapat disampaikan melalui kolom chat selama sesi pemaparan materi oleh manajemen perusahaan, berlangsung tanpa harus menunggu pemaparan selesai, dan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab di akhir acara. Demikian tata tertib acara paparan publik ASLC pada siang hari ini. Selanjutnya, agenda paparan publik ASLC 2026 adalah paparan perusahaan yang berisikan gambaran umum perseroan, Ikhtisar Keuangan 2025, Ikhtisar Keuangan Kuartal 1 2026, Strategi dan Proyeksi 2026, Komitmen ESG. Baiklah, tanpa berlama-lama, selanjutnya sesi pemaparan oleh pembicara. Untuk itu kami persilakan Bapak Armeza Umar untuk memulainya. Silakan Pak Armeza. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta paparan publik PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya.
Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh publik yang sudah menghadiri acara paparan publik PT Autopedia Sukses Lestari Tbk pada hari ini. Dan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan paparan mengenai perseroan kami yang dimulai dengan bisnis ASLC. Autopedia adalah marketplace otomotif omnichannel terbesar di Indonesia untuk kendaraan bekas dengan visi menjadi platform jual beli kendaraan bekas yang paling terpercaya. Perseroan membangun model bisnis yang saling terhubung dari hulu ke hilir sehingga mampu menciptakan efisiensi, mempercepat perputaran kendaraan serta meningkatkan optimalisasi aset di seluruh rantai bisnis otomotif. Autopedia juga melayani beberapa segmen melalui ekosistem bisnis yang terdiri dari pertama adalah JBA. JBA adalah balai lelang otomotif terbesar di Indonesia yang fokus kepada pasar wholesale atau B2B. JBA juga merupakan balai lelang terbesar di Indonesia saat ini. Caroline.id adalah dealer mobil bekas dengan model online to offline yang fokus kepada pasar retail. Selanjutnya juga kami memiliki platform pusat digital yang terintegrasi yang berfungsi sebagai mesin penentu harga serta infrastruktur transaksi cerdas bernama Kartalog. Selain itu terakhir ada bisnis kami yang Moto Gadai, layanan penggadaian kendaraan yang menawarkan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan membantu pelaku bisnis yang ingin membeli kendaraan namun memiliki kendala dalam hal pendanaan. Dengan integrasi yang kuat antara bisnis wholesale, retail, dan platform digital, perseroan mampu menciptakan siklus bisnis yang lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. Kekuatan utama ASLC adalah kami merupakan perusahaan wholesale otomotif dengan balance sheet yang sehat dan didukung oleh cadangan kas yang kuat yang dapat mendukung keberkelanjutan dan pertumbuhan bisnis kami di masa depan. Kami juga memiliki afiliasi dengan ASA dan Triputra Group, di mana keduanya merupakan pemimpin di sektor otomotif serta penyedia layanan logistik dan transportasi terbesar di Indonesia. Sebagai perusahaan jual beli kendaraan bekas pertama yang terdaftar di bursa, perseroan menjalankan operasional bisnis yang selalu mengedepankan praktik good corporate governance untuk memastikan transparansi dan menjaga kepercayaan kepada pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan visi kami untuk menjadi platform jual beli kendaraan yang paling terpercaya di Indonesia, unit bisnis kami yaitu Caroline.id menawarkan proteksi garansi 7G Plus yang mencakup garansi untuk untuk komponen kendaraan serta jaminan pembelian kembali bila terjadi kerusakan. Selanjutnya untuk kepemilikan saham perseroan adalah mayoritas saham perusahaan dimiliki oleh PT Adisarana Armada Tbk, sementara sebesar kurang lebih 77%, sementara 19,7% dimiliki oleh publik dan selanjutnya ASLC juga telah melakukan pembelian kembali saham dengan total kurang lebih 0,3%. Sebagai perusahaan induk, ASLC menguasai 92,2% saham PT JBA Indonesia dan juga 99,9% saham PT Autopedia Sukses Gadai. Selanjutnya untuk jejak langkah perusahaan, lebih dari 1 dekade ASLC telah berkembang dan dalam industri jasa lelang dan ekosistem mobil bekas di Indonesia. Perjalanan dimulai melalui Bitwin yang dimana dalam 5 tahun berhasil menjadi salah satu perusahaan lelang otomotif terbesar ketiga di Indonesia dengan 10 cabang. Sehingga pada tahun 2019, Autopedia Sarana Lelang mengakuisisi 51% saham Bitwin dan mengakuisisi 51% saham JBA dan menghadirkan identitas baru melalui JBA Bitwin Auction, yang kemudian memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu pemain utama di industri lelang otomotif nasional. Selanjutnya tahun 2021 perusahaan resmi berganti nama menjadi Autopedia Sukses Lestari atau ASLC dan meningkatkan kepemilikan saham di JBA menjadi 84,4%. Pasca transformasi tersebut, ASLC terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten melalui ekspansi bisnis dan penguatan ekosistem. Dan pada tahun 2022, ASLC mencatat sejarah sebagai perusahaan ekosistem mobil bekas pertama
yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, sekaligus memperluas jaringan showroom dan memperoleh sertifikasi ISO 27001. Ekspansi selanjutnya adalah pada tahun 2023 melalui pembukaan flagship store dan showroom kami di berbagai kota dan meningkatkan kepemilikan saham di JBA menjadi 92,2% serta memperoleh lisensi OJK. Momentum pertumbuhan tersebut terus berlanjut selama tahun 2024 dan 2025. ASLC secara konsisten memperluas jaringan showroom Caroline.id di berbagai wilayah Indonesia sehingga mencapai total 16 cabang pada akhir 2024. Berdasarkan laporan tahunan 2025, ASLC berhasil mencatatkan pendapatan pertama yang menembus Rp 1 triliun. Kinerja positif ini terus berlanjut sehingga pada kuartal 1 2026 di mana Caroline berhasil membukukan operational profit pertama sejak perusahaan melakukan IPO. Selanjutnya untuk tim manajemen kami terdiri dari berbagai para profesional berpengalaman dengan rekam jejak yang kuat dan di industri. Komisaris terdapat Ibu Erida yang menjabat sebagai Presiden Komisaris dan pimpinan di Grup Triputra. Selanjutnya ada Pak Pro Narjanto sebagai komisaris di ASLC dan juga menjabat sebagai Presiden Direktur dari Adisarana Armada Tbk atau ASA. Sedangkan dari komisaris independen terdapat Ibu Selvi Monalisa sebagai komisaris independen. Selanjutnya untuk Dewan Direksi dipimpin oleh Bapak Jani Chandra sebagai CEO atau Presiden Direktur dari PT Autopedia Sukses Lestari Tbk, didampingi oleh Bapak Armeza Umar sebagai CFO atau Chief Financial Officer dan Mr. Shioyama sebagai Chief Operating Officer. Selain itu, Bapak David Christopher menjabat sebagai Chief Technology Officer atau CTO yang bertanggung jawab atas pengembangan infrastruktur IT dan aplikasi digital perusahaan. Untuk model bisnis, sebagai ringkasan gambaran ekosistem bisnis kami, di segmen retail kami memiliki brand Caroline.id yang merupakan platform jual beli mobil mobil bekas bergaransi. Pada saat ini Caroline telah memiliki 18 showroom yang tersebar di wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Untuk segmentasi pasar, Caroline.id menyasar pelanggan individu melalui pendekatan O2O atau online to offline. Sedangkan di segmen wholesale, kami memiliki JBA, balai lelang terbesar di Indonesia. Kami memperoleh pasokan mobil bekas dan dari perusahaan leasing dan dealer mobil bekas yang ada di Indonesia dengan target pasar yang mencakup dealer mobil bekas kecil dan menengah. Saat ini JBA memiliki 15 auction points yang tersebar di 39 lokasi di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk segmen retail dan wholesale kami juga memiliki Moto Gadai, bisnis yang berfokus kepada layanan gadai kendaraan. Moto Gadai menawarkan program terbaik bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat serta membantu pelaku bisnis yang ingin membeli kendaraan namun terkendala keterbatasan dana. Target pasar kami mencakup dealer mobil bekas dan juga individu. Oke. Selanjutnya, untuk bisnis lelang kami yaitu PT JBA Indonesia. Saat ini JBA menjadi salah satu balai lelang otomotif terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sekitar 40% serta jaringan operasional yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kekuatan utama JBA terletak pada integrasi antara jaringan fisik nasional dan platform digital yang memungkinkan proses lelang dilakukan secara real time, baik secara offline maupun online, sehingga memberikan fleksibilitas dan kemudahan bagi pelanggan. Selanjutnya pada tahun 2025, volume penjualan JBA tercatat relatif stabil di kisaran 124.000 unit. Stabilnya kinerja tersebut mencerminkan daya tahan bisnis perseroan di tengah dinamika industri positif, di tengah dinamika industri otomotif dan kondisi pasar yang masih berfluktuasi.
Ke depan, perseroan akan terus memperkuat ekosistem lelang melalui pengembangan platform digital, perluasan jaringan, serta peningkatan kualitas layanan guna mempertahankan posisi JBA sebagai salah satu pemain utama di industri lelang otomotif nasional. Untuk sistem lelang online dan offline JBA, sistem JBA melakukan sistem lelang online dan offline yang terintegrasi untuk memberikan pengalaman transaksi yang lebih efisien dan transparan bagi pelanggannya. Sebagai tahapannya, kurang lebih proses lelang di JBA dimulai dari inspeksi dengan penilaian kendaraan oleh tim penilai dari JBA. Kendaraan yang telah memenuhi syarat akan dimasukkan ke dalam daftar lelang, dan baik penjual maupun pembeli diwajibkan untuk membayar deposit kurang lebih 5 juta untuk kendaraan roda 4 dan 1 juta untuk kendaraan roda 2. Setelah terjual, pembeli akan dikenakan biaya administrasi dan juga sebesar kurang lebih 3 juta untuk roda 4 dan 750.000 untuk roda 2. Ketika kendaraan berhasil dijual melalui mekanisme lelang, penjual dikenakan sukses fee yang berkisar antara 1,5% sampai 4% untuk roda 4 dan juga 2,5% untuk sampai 4% roda 2, bergantung pada harga lelang terakhir. Seluruh proses lelang didukung oleh sistem digital JBA yang memastikan transparansi, efisiensi, dan keadilan bagi semua peserta, baik yang mengikuti secara online maupun offline. Dan terakhir, sistem stoku atau manajemen stok yang terintegrasi secara real time dengan sistem operasional JBA juga membantu pengelolaan inventaris kendaraan secara lebih efektif dan efisien. Next. Untuk selanjutnya, untuk bisnis Caroline.id atau jual beli mobil bekas, perseroan berfokus kepada pembelian mobil bekas dan penjualan dan juga penjualan kendaraan bekas siap pakai dan juga layanan trade-in. Sejak kami IPO di tahun 2022, sistem operasional yang efisien menjadi salah satu faktor utama mendorong pertumbuhan bisnis dan peningkatan brand awareness Caroline.id di pasar otomotif Indonesia. Sehingga pada tahun 2025, Caroline.id berhasil membuka penjualan sebanyak 4.425 unit untuk mobil, tumbuh secara 25% dibandingkan tahun 2024. Hal ini didorong oleh ekspansi kami ke berbagai lokasi strategis guna memperluas jangkauan pasar. Untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas layanan, Caroline.id terus memperluas jaringan dari 10 lokasi pada tahun 2023 menjadi 16 lokasi showroom di 2024, sehingga pada akhir tahun 2025 kami mempunyai 18 showroom, di mana pada bulan April 2025 kami membuka salah satu flagship store terbesar kami di daerah Cibubur. Dan juga ada beberapa wilayah showroom baru di Bandung. Kenapa memilih Caroline.id? Karena pada Caroline.id adalah salah satu pilihan terpercaya dan dalam ekosistem mobil bekas yang hadir dengan mengedepankan pendekatan kualitas kendaraan, transparansi transaksi, serta kenyamanan pelanggan dalam proses jual beli mobil bekas. Caroline memiliki berbagai keunggulan dan fasilitas yang menjadi nilai tambah bagi pelanggan, di antaranya adalah garansi 1 tahun yang mencakup 7 komponen utama yang terdiri dari termasuk dari oli, filter, dan juga garansi buyback selama 5 hari. Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, Caroline menjalankan beberapa strategi pemasaran aktif melalui 3 pendekatan yang utama, yaitu digital growth engine, ground activation, dan strategic partnership. Ya.
Berikut adalah beberapa gambar flagship store terbaru Caroline.id. Kami secara aktif melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Indonesia, terutama daerah Jabodetabek dan Bandung, yang kebanyakan kemarin dibuka di tahun 2025. Untuk selanjutnya Moto Gadai. Moto Gadai atau PT Autodia Sukses Gadai merupakan unit bisnis yang menawarkan pembiayaan berbasis kendaraan yang dirancang untuk memberikan solusi pendanaan yang cepat kebutuhan pelanggan. Moto Gadai menghadirkan 3 produk utama kami, yaitu FlexiPay, InstantPay, dan QuickPay. Moto Gadai juga bekerja sama dengan JBA sehingga pelanggan dapat menggunakan layanan pembiayaan ini untuk membeli kendaraan dari JBA. Dan Moto Gadai masih berada dalam tahap awal operasional dengan fokus utama membangun fondasi yang kuat untuk mendukung pertumbuhan yang baik di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke kinerja keuangan. Untuk tahun 2025 kemarin, secara historis ASLC berhasil mempertahankan momentum positif seperti tahun sebelumnya dengan terus memperkuat ekosistem kendaraan bekas yang berintegrasi melalui 3 pilar utama, yaitu Caroline.id, JBA, dan Moto Gadai. Pada tahun 2025, ASLC mencatat pertumbuhan pendapatan kurang lebih 14,5% secara tahunan dibandingkan tahun sebelumnya, dan mencatat pendapatan 1 triliun yang pertama kali dibukukan di tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penjualan kendaraan bekas di Caroline.id serta kenaikan pendapatan dari bisnis lelang JBA. Dari sisi kontribusi pendapatan, Caroline.id menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang kurang lebih 72% dari total pendapatan. Sementara bisnis lelang JBA memberikan kontribusi kurang lebih 26%. Untuk kinerja keuangan kuartal 1 2026, pada laporan keuangan kuartal 1 tercatat peningkatan pendapatan kurang lebih 27,5%, mencapai 283 miliar atau lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 222 miliar. Perseroan juga berhasil membukukan laba bersih kurang lebih senilai 7,4 miliar di kuartal 1 2026. Caroline.id merupakan unit bisnis yang memberi kontribusi paling besar dengan total nilai sebesar 234 miliar pendapatan. Pada akhir 31 Maret 2026, Caroline.id menyumbang hampir 82% dari seluruh pendapatan perseroan. Selanjutnya, JBA juga mencatatkan pertumbuhan dengan total 50 miliar atau berkontribusi kurang lebih 29% dari total pendapatan perseroan di kuartal 1 2026. Sementara untuk Moto Gadai, pendapatan kurang lebih senilai 500 juta atau menyumbang 0,2% dari total pendapatan perusahaan di kuartal 1 2026. Untuk bagian target dan proyeksi, PT Autopedia Sukses Lestari Tbk menetapkan kinerja yang bersifat adaptif dengan tetap mengarah pada pertumbuhan positif dari sisi operasional dan keuangan. Sedangkan untuk 2026 perusahaan menargetkan pertumbuhan pendapatan 2 digit untuk segmen penjualan mobil bekas. Kedepannya perusahaan memproyeksikan kinerja seluruh segmen tersebut tetap stabil. Dari sisi operasional, ASLC juga merencanakan ekspansi kurang lebih penambahan 2-3 cabang baru di 2026. Perusahaan juga menyiapkan belanja modal kurang lebih 15-20 miliar di tahun 2026. Secara keseluruhan, target ini mencerminkan fokus ASLC untuk menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kondisi pasar dan stabilitas keuangan. Bagian terakhir mengenai ESG, perseroan mengintegrasikan prinsip berkelanjutan dalam setiap pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan kegiatan operasional dengan menjunjung tinggi praktik tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap peraturan, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Melalui model bisnis ini yang terintegrasi, perseroan tidak hanya mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, tetapi juga menciptakan nilai tambah bagi lingkungan dan masyarakat sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan jangka panjang. Dari aspek lingkungan atau environmental, perusahaan mendukung prinsip ekonomi sirkular melalui optimalisasi pemasaran kendaraan bekas pada segmen retail Caroline.id dan lelang JBA Indonesia. JBA juga berperan dalam mendukung transisi kendaraan listrik dengan menyediakan platform lelang bagi unit EV yang transparan dan kompetitif. Sedangkan pada aspek sosial, perusahaan berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan pengembangan sumber daya manusia melalui beberapa program pelatihan yang terstruktur, khususnya bagi karyawan garis depan. Penerapan sistem inspeksi terintegrasi dan layanan purna jual yang konsisten juga memperkuat perlindungan terhadap konsumen dan kepuasan pelanggan. Di luar operasional, perusahaan menjalankan program sosial yang berfokus pada literasi keuangan UMKM dan pemberian beasiswa sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Dan terakhir, dari sisi tata kelola atau governance, perusahaan menerapkan disiplin operasional dan pengawasan berbasis teknologi untuk mendukung pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Pemanfaatan price engine Katalog.id meningkatkan transparansi dalam penetapan harga dan memitigasi risiko serta menjaga profitabilitas, khususnya pada segmen lelang JBA. Budaya kerja berbasis Plan Do Check Action atau PDCA diterapkan secara konsisten di seluruh entitas usaha ASLC Group. Sekian paparan dari saya dalam acara paparan publik PT Autopedia Sukses Lestari Tbk. Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Armeza Umar atas pemaparannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, manajemen PT Autopedia Sukses Lestari Tbk telah selesai menyampaikan materi paparan publik 2026. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab akan dipandu oleh moderator. Sebelum kita memulai sesi tanya jawab, saya informasikan kembali bahwa nantinya moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom chat terlebih dahulu. Namun, apabila waktu sudah habis dan masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan kirimkan pertanyaan melalui email kami, yaitu corporate.secretary@autopedia.id. Baik, langsung saja kita mulai sesi tanya jawab dan kami persilahkan moderator untuk membawakan pada siang hari ini. Baik, terima kasih MC. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan media dan para undangan. Selamat datang dalam acara Public Expose PT Autopedia Sukses Lestari atau SSC. Untuk sesi tanya jawab kali ini kami akan membagi dalam beberapa sesi. Untuk sesi pertama kami akan membacakan 2 pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Baik, sebagai pembuka saya akan membacakan pertanyaan dari Daniel Analis. Cuma 1 pertanyaan. Harga jual rata-rata Caroline turun di kisaran 170 juta. Apakah target pertumbuhan akan dipacu dengan volume di segmen harga yang lebih murah? Atau ada strategi lain untuk menjaga margin? Untuk pertanyaan kedua dari Chelsea, dari Kontan, ada 2 pertanyaan, Pak. Pertanyaan pertama, volatilitas harga BBM dan pelemahan nilai tukar rupiah saat ini berpotensi menahan masyarakat untuk membeli kendaraan, termasuk mobil bekas. Pertanyaannya, bagaimana dampaknya ke kinerja ASLC di kuartal kedua tahun ini? Serta bagaimana ASLC menyiasati tantangan tersebut? Untuk pertanyaan kedua, berapa belanja modal atau capex yang dianggarkan perusahaan tahun ini dan untuk apa saja keperluannya? Pada Bapak Jani dan Bapak Meza, kami persilahkan. Saya akan coba jawab yang pertama dulu ya, yang dari Pak Daniel, analis, mengenai harga jual rata-rata. Apakah ke depan akan strategi pertumbuhan dengan cara menurunkan harga jual rata-rata? Ya. Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi strategi company bertumbuh bukan karena menurunkan target margin yang kami dapatkan, tapi perubahan ini lebih ke karena konsekuensi dari adaptasi terhadap situasi pasar. Ya, jadi target marginnya kami
malah meningkat ya di Q1 2026 dibanding kuartal sebelumnya, malah marginnya bukan turun malah naik. Ya, tapi memang ASP-nya turun lebih karena komposisi produknya, ya karena disesuaikan dengan situasi pasar. Gitu. Terus yang pertanyaan yang kedua mengenai volatilitas ekonomi, bagaimana dampak terhadap customer? Ya memang ada dampaknya. Ya, dampaknya dalam arti gini, dalam kondisi ekonomi tidak pasti kan consumer akan menunda pembelian barang yang mahal dan yang barang yang masih durable, ya seperti mobil kan barang durable, ya kalau tidak ganti masih bisa jalan lah kan gitu. Ya itu memang ada pengaruh. Ya. Tapi karena kami Autopedia Caroline market share-nya masih sangat kecil dibanding total potensi pasar yang ada. Itu akibatnya kami masih bisa tumbuh 50% dibanding tahun lalu. Ya, jadi walaupun volatilitas ekonomi, tapi karena market share kami kecil, opportunity masih sangat besar. Kedua, positioning Caroline yang unik. Ya, karena tadi kami memberikan waranti, rasa aman, kemudahan, dan berbelanja secara online to offline, dan banyak fasilitas kemudahan lainnya, dan reputasi kami yang terus meningkat dengan sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah cabang kami dan jaringan kami gitu. Ya, jadi kami masih optimis kondisi ekonomi saat ini tidak akan membatasi pertumbuhan Caroline. Itu kenapa target pertumbuhan kami masih double digit untuk ini. Mengenai CAPEX mungkin Pak Mesa bisa bantu jelaskan. Ya, terima kasih Pak Jani. Untuk menjawab mengenai CAPEX dari ASLC kurang lebih sekitar 15 sampai 20 miliar dengan tujuan penggunaan salah satunya adalah untuk perluasan jaringan kami untuk caroline.id. Kami berencana membuka 2-3 showroom dan mungkin juga akan dipakai sedikit buat relokasi cabang yang menurut kami kurang strategis. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk sesi pertanyaan berikutnya ada dari David publik, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa pendapatan lelang menurun secara FY 2025 dan di Q1 2026? Apakah perusahaan memang sedang fokus mengembangkan bisnis kendaraan bekas yang mulai menghasilkan operating profit? Dan bagaimana dengan prospek bisnis lelang yang memiliki operating profit margin lebih besar dibandingkan bisnis kendaraan bekas? Pertanyaan kedua, mengapa penjualan mobil bekas di Q1 mengalami peningkatan yang signifikan? Apakah karena periode seasonal lebaran atau perusahaan melihat daya beli masyarakat yang sudah pulih? Lalu bagaimana perusahaan melihat prospek penjualan kendaraan bekas di kuartal kedua dan selanjutnya mengingat di angka penjualan di Q1 sudah cukup tinggi? Kepada Pak Jani dan Pak Reza. Saya jawab ya untuk pertanyaan yang pertama dari Pak David adalah pendapatan lelang yang menurun. Apakah karena company shifting strategi? Tidak. Ya. Jadi karena market share-nya kami di bisnis lelang ini sudah sangat besar, sudah 40%. Jadi otomatis pendapatan kami akan terpengaruh oleh perkembangan industri. Beda dengan Caroline, yang market share kami masih sangat kecil. Jadi mau industri naik atau turun, Caroline Adi masih ada peluang besar untuk terus tumbuh. Tapi untuk bisnis JBS, konsekuensi dari karena kami menguasai market share yang sudah 40%, kami terdampak oleh perkembangan industri. Kalau kita lihat industri salah satu sumber mobil lelang kami yang paling besar adalah dari industri pembiayaan, di mana sejak kuartal kedua tahun lalu sudah mulai menurun. Kenapa? Karena tadi mungkin karena sentimen pasar dan kehati-hatian dan peningkatan NPL di industri pembiayaan membuat banyak perusahaan pembiayaan mulai mengurangi pembiayaan. Ya, itu kelihatan pada dampak jumlah mobil yang ditarik repossess ya. Itu sehingga supply turun. Karena industri turun, market share kami 40% itu ada turun. Tapi pengalaman kami pernah ngalamin situasi seperti ini pada saat COVID. Ya, begitu industri ya pada saat equilibrium baru, nanti akan ada saatnya pulih. Ya, bagi kami yang penting kami terus mempertahankan dan meningkatkan market share dan itu saat ini masih aman dari sudut market share. Yang kedua mengenai penjualan retail. Penjualan retail kami benar naik signifikan yang tadi karena kami strategi branding kami terus tumbuh ya, makin bersifat kumulatif, makin banyak orang yang mengenal, terus strategi online to offline kami sudah semakin dapat traction. Jadi
jumlah customer yang masuk ke website kami, yang datang ke cabang kami dan lain-lain terus meningkat, tren positif sekali. Walaupun kondisi ekonomi makro kurang mendukung ya. Ya, tapi secara Caroline ID-nya masih sangat positif. Jadi kami masih optimis kuartal kedua dan kuartal ketiga itu akan terus meningkat. Memang kuartal kedua mungkin ada dampak dari Lebaran ya, libur Lebaran agak panjang. Tapi akan lihatnya mungkin lebih ke kuartal ketiga dan kuartal keempat. Mungkin Pak Mesa ada yang mau ditambahkan? Tidak Pak, sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya rasa cukup jelas. Ya. Untuk sesi berikutnya, saya akan membacakan 2 pertanyaan. Yang pertama dari Marjulian dari iPad News. Ini mungkin sudah dijawab tadi, cuman mungkin Bapak bisa mengulang kembali. Pertanyaan adalah proyeksi kinerja 2026 baik dari target pendapatan dan laba bersih. Yang kedua terkait dengan kondisi kurs yang terpuruk, lalu ekonomi global yang kurang baik, bagaimana dampaknya ke bisnis perusahaan dan bagaimana perusahaan strategi perusahaan untuk menghadapi tersebut. Oke. Itu pertanyaan dari Marjunin. Satu lagi Pak. Yang kedua dari Chris dari investor. Ada 2 pertanyaan. Apakah dengan bertemunya pengguna EV, harga jual mobil bekas juga mulai membaik? Yang kedua, bagaimana dampak kondisi makro saat ini? Apakah berdampak positif atau negatif sama seperti pertanyaan sebelumnya? Ya. Pada hasilnya. Oke, saya akan jawab 2 pertanyaan nanti yang mungkin mengenai proyeksi Pak Mesa ya, yang pegang angkanya semua. Secara menurut kami kondisi global ini cara dampak tidak langsung pasti ada. Ya tadi mempengaruhi sentimen belanja masyarakat dan sentimen pembiayaan. Ya karena perusahaan leasing juga akan lebih hati-hati dalam menyalurkan pembiayaan. Tapi kami melihat karena potensi pasar kami sangat kecil, positioning kami yang unik, yang berbeda dengan industri mobil bekas yang lain. Ya, yang secara besar kan umum ini kan banyak industri mobil bekas ini 90% lebih kan industri UMKM yang berbeda dengan kami yang bersifat nasional dengan ada reputasi dan waranti 7G dan jaminan after sales yang lebih bisa diandalkan mungkin dibanding kalau usaha perorangan gitu. Jadi kami masih melihat potensi kami terus bertumbuh masih ada. Di sisi lain dampak positif yang lain mungkin karena keraguan-raguan masyarakat dalam membelanja barang dalam situasi ekonomi sekarang bisa jadi terjadi shifting dari mobil baru ke mobil bekas. Kenapa? Karena kalau beli mobil bekas, kalau ada keraguan, mobil baru menjual dalam 1-2 tahun kan pasti dampak kerugian finansialnya lebih besar daripada hanya membeli mobil bekas. Kalau mobil bekas jual kembali biasanya harga nggak turun sebesar kalau beli mobil baru jalan 1-2 tahun langsung udah dijual kembali. Jadi pengalaman kami di hal yang sama pernah terjadi 2 tahun yang lalu dan tahun lalu, di mana kok penjual mobil baru turun, tapi penjual mobil bekas kami malah naik. Ya tadi kami melihat ada trend shifting dari market mobil baru ke mobil bekas. Itu mengenai EV prinsipnya karena EV ini ada dampaknya positif. Kenapa? Karena ada tren EV mendorong masyarakat untuk ganti mobil. Ya berapa customer yang tadi belum kepikir untuk ganti mobil karena ada EV, tertarik untuk mencoba mobil EV dan mungkin karena kebutuhan akan genap ganjil dan lain-lain, itu jadi memutuskan untuk pindah ke EV. Perpindahan mobil ini menyebabkan ada kebutuhan untuk menjual mobil bekas. Ya mobil lamanya, apakah itu ICE atau mobil yang lainnya, itu ada kebutuhan menjual. Nah, Caroline ID memberikan layanan dua layanan. Kami memberikan layanan untuk membeli mobil bekas dan menjual mobil bekas. Ya, jadi ini kami lihat kenapa tren kami di bisnis pembelian yang langsung kami lelang dan kami jual retail itu juga tren meningkat. Ini salah satu dipicu oleh shifting ke EV ini. Mungkin untuk mengenai proyeksi Pak Mesa bisa bantuin. Ya, untuk pertanyaan mengenai proyeksi target pendapatan dan laba ya di tahun 2026 ini, seperti yang kami sudah infokan, jadi memang Autopedia ini tetap berharap di tengah kondisi tantangan ekonomi, tetap berharap pertumbuhan yang positif di segmen untuk mobil bekas. Jadi kami juga dengan hasil kuartal 1 2026 yang bisa dibilang sangat baik, kurang lebih bertumbuh sekitar 26% ya dibanding kuartal tahun sebelumnya, itu 27% dibanding kuartal sebelumnya. Ya, kami berharap
tetap bisa double digit pertumbuhan kami di 2026 ini untuk volume untuk mobil bekas Caroline.id. Sehingga dengan catatan juga berharap kita bisa mendapatkan laba bersih yang juga lebih baik dibandingkan tahun 2025. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Meza. Pertanyaan berikutnya dari Vicky Rahman dari majalah.co.id. Rencananya ASLC menambah 23 gerai Caroline. Berapa akan gerai Caroline di 2026 dan berapa investasi per gerai? Untuk kedua dari Citra Kabar Bursa, saya akan membacakan pertanyaan yang belum dijawab. Yang pertama, karena banyaknya bisnis yang dijalankan, saat ini ASLC ingin dikenal sebagai perusahaan apa ke depan? Apakah fokus ke sebagai bisnis lelang atau sedang membangun ekosistem mobil bekas yang lebih besar? Pertanyaan kedua, saat ini tantangan terbesar mobil bekas sebenarnya ada di mana? Apakah dalam daya beli masyarakat, leasing, atau persaingan harga, atau hal lainnya? Dan yang ketiga, ASLC masih cukup agresif berekspansi. Apa yang paling dijaga manajemen saat melakukan ekspansi tersebut? Apakah dalam pertumbuhan penjualan, profitabilitas, atau perputaran stok lainnya? Silakan. Oke. Saya akan coba jawab pertanyaan dari penanya kedua dulu ya. Yang ada 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama nanti Pak Mesa yang akan bantu. Apakah ASLC akan dikenal sebagai perusahaan apa? Kami akan tetap berusaha dikenal sebagai ekosistem kendaraan bekas atau ekosistem otomotif bekas di Indonesia. Ya. Kenapa? Kami melihat selama masyarakat tidak akan menggunakan mobil dari beli baru sampai mobil istilah sampai nggak bisa jalan, kecuali semua pembeli mobil baru akan seperti itu, baru ASLC itu jadi tidak relevan. Selama pembeli mobil baru masih ada ingin mengganti mobil selama mobilnya masih kondisi layak jalan, ASLC selalu ada peluang di situ. Dan kami secara tren ekonomi ke depan, kami lihat recycle ekonomi ini kan adalah suatu tren masa depan. Ya reduce, reuse, dan recycle. Ya kami paling tidak membantu di proses reuse dan mungkin bisa bantu di proses recycle juga gitu. Jadi ASLC fokus di otomotif kendaraan bekas. Itu komitmen kami. Yang kedua mengenai tantangan ke depan, tantangan ASLC saat ini yang paling utama memang kami masih baru memulai bisnis ini tahun ke-5 ya. Dan dalam situasi kondisi ekonomi yang tidak terlalu bagus ya, 5 tahun terakhir ini kita menghadapi masalah pelemahan daya beli, terus global situasi ketidakpastian global dan kondisi ekonomi makro dan mikro yang tidak terlalu mendukung. Ya. Tapi kami melihat tantangan utama kami sebenarnya nomor 1 adalah di sisi masih banyak masyarakat belum mengerti mengenai bisnis Tokopedia dan Caroline ini dan JBA. Masih banyak masyarakat yang belum mengerti bahwa sebenarnya cara paling mudah dan paling cepat untuk menjual mobil bekasnya, apakah itu pada segmen customer corporate atau perorangan, adalah melalui proses lelang atau menjual melalui platform online to offline seperti kami. Jadi proses adalah tugas kami yang paling utama adalah bagaimana memperkenalkan Autopedia dan Caroline dan JBA dan Motogadai ke depan kepada masyarakat yang makin luas untuk bisa mengenal kami. Dan fokus investasi kami ke depan, pertanyaan ketiga mengenai fokus investasi. Fokus investasi kami ini adalah untuk jangka panjang. Karena kami melihat pasar mobil Indonesia adalah penduduk nomor 4 di dunia dengan populasi sudah mendekati 300 juta orang. Dengan rasio kepemilikan kendaraan bekas kendaraan yang masih sangat rendah, GDP yang masih terus tumbuh di 4-5%, dan infrastruktur jalanan yang semakin membaik, ini akan membutuhkan kebutuhan akan kendaraan. Sebagian masyarakat akan beli kendaraan baru, sebagian akan membeli kendaraan bekas. Ya, kami hadir untuk itu. Kami membantu mempermudah, membuat lebih transparan, lebih efisien, dan lebih ada rasa aman dalam membeli kendaraan bekas, baik melalui proses lelang ataupun melalui proses pembelian melalui online to offline seperti platform kami Caroline.id. Gitu. Mungkin pertanyaan yang pertamanya, silakan Pak Mesa. Untuk rencana kami mengenai pembukaan cabang baru, kami memang menargetkan ada 2-3 cabang yang kami akan buka di 2026, tapi tentunya ini melihat kondisi pasar ya, situasi pasar
ke depan seperti apa. Tapi harapannya dari kami mungkin sekitar 1-2 cabang mungkin bisa kami coba eksplor untuk dibuka dalam waktu dekat. Sedangkan untuk estimasi berapa nilai nilai pembukaan cabang, setiap cabang itu bergantung kepada size atau besarnya cabang. Jadi di kami ini mungkin ada cabang yang bersifat flagship atau cabang besar itu bisa mencapai kurang lebih 5 miliaran untuk pembukaan cabang, atau cabang kecil pun juga bisa sampai antara 1 sampai 2 miliar. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Mirza. Pertanyaan berikutnya dari Sani dari Kontan, ada 2 pertanyaan tentang ESG. Yang pertama, dalam dampak konkret penerapan ESG bagi SLC apa saja Pak, dan tantangan penerapannya bagi bisnis jual beli mobil bekas seperti apa? Pertanyaan kedua, target pertumbuhan SLC dan bagaimana seperti apa target pertumbuhan SLC dan bagaimana target ini diselaraskan dengan target ESG perusahaan? Silakan. Saya jawab ya. Bagi kami ESG ini bukan tantangan, malah ini peluang. Kenapa? Karena masalah utama di industri mobil bekas adalah masalah kepercayaan, trust. Kami melihat malah dengan penerapan ESG, ini adalah fondasi kami untuk trust yang berkelanjutan di seluruh stakeholder kami. Ya, dan di JBA dengan proses lelang yang transparan, itu kenapa kami bisa hadir dan terus berkembang dan menjadi pemain nomor 1 di sini, karena kami sangat menerapkan prinsip ESG yang dimana kami menerapkan prinsip-prinsip ESG ini secara komprehensif melalui transparansi kepada para stakeholder, customer, pembeli, penjual, dan kepada pemerintah secara perpajakan dan semua aspek-aspek ESG yang seharusnya memang dijalankan oleh layaknya perusahaan public company. Selain itu, kami berpikir ESG ini ialah yang membedakan kami dengan banyak pemain yang lain. Ya, jadi kami optimis sebenarnya ESG ini bukan tantangan, malah peluang bagi kami. Mungkin Pak Mesa mau ditambahkan? Ya. Jadi untuk tadi pertanyaannya mengenai peran apa yang bisa dilakukan oleh SLC terhadap ESG. Untuk JBA itu salah satunya adalah kita mendukung transisi kendaraan listrik ya. Dengan kita juga mempunyai platform untuk jual beli lelang ya untuk kendaraan listrik yang kompetitif, sehingga harapannya nanti dengan adanya tren mobil listrik ke depan ada penjualan bekas ya untuk EV, JBA dan juga Caroline bisa turut andil dalam melakukan jual beli kendaraan bekas EV, kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ya, kami juga membantu dalam proses reuse yang tadi. Mobil yang ini proses reuse-nya jadi lebih cepat dan lebih efisien. Kedua, kami juga tahun lalu sudah meluncurkan namanya lelang elektronik. Ya, jadi lelang alat-alat elektronik bekas dan peralatan office dan lain-lain. Nah, ini juga bagian dari proses reuse yang untuk bisa ngurangin waste di dunia ini. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ini sesi terakhir. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Tommy, analis. Pertanyaannya adalah, apakah market share JBA tergerus oleh kompetitor sehingga terjadi penurunan net income di 2026? Dan bagaimana strategi perusahaan untuk bisa meningkatkan net income di JBA agar bisa all time high kembali? Pertanyaan kedua dari Nurdian dari Top Business. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, seberapa besar kontribusi platform digital terhadap total transaksi di SLC? Yang kedua, pemanfaatan artificial intelligence atau AI atau fitur digital baru di SLC seperti apa penerapannya? Mungkin kepada Pak Jani, kami silakan. Maaf, boleh diulangi pertanyaan ketiganya dari? Pemanfaatan AI dan fitur digital baru di SLC seperti apa kondisinya? Secara market share, seperti yang saya sudah sampaikan di kami itu masih konsisten di sekitar 40%. Jadi tidak ada penurunan market share di JBA.
Tapi justru karena market share kami yang sangat dominan, kami terkena dampak dari dampak pergerakan industri yang menurut kami sebenarnya penurunan kami tidak sebesar mungkin industri. Kenapa? Karena kami melalui strategi kami yang sudah sejak 2-3 tahun sebelumnya, kami secara konsisten berusaha meningkatkan diversifikasi sumber unit lelang kami. Ya, tidak hanya dari lelang, tidak hanya dari industri pembiayaan, tapi karena ada ekosistem Autopedia ini, salah satu bisnis Caroline ID adalah kami membeli dan dari mobil yang menurut kami kurang layak untuk dijual secara retail sesuai dengan waranti 7G kami dan prinsip ESG dan transparansi kami jual melalui lelang kepada UMKM yang mungkin lebih efisien dalam mereka proses merekondisi kendaraan karena mereka lebih ada waktu, manpower dan lain-lain untuk proses yang lebih jangka panjang. Jadi justru ini meningkatkan jumlah volume di JBA. Jadi dengan integrasi konsep ASLC sebagai satu ekosistem, ini juga akan membuat JBA secara long run akan jadi lebih stabil. Kedua adalah platform digital. Sumber platform digital kalau untuk di JBA saat ini sudah mencapai 90%. Ya sekitar 90-85% itu adalah melalui platform digital untuk JBA. Untuk Caroline di sekitar 45% adalah melalui platform digital. Strategi kami yang mengandalkan digitalisasi ini akan menyebabkan kami bisa mengembangkan bisnis dengan marginal cost yang relatif lebih rendah. Ya kenapa? Karena kalau digital itu kelebihannya bisa ekspansi, scalability-nya itu bisa lebih tinggi. Dan mengenai AI, saat ini sebenarnya sejak pertama kali bisnis jalan, salah satu fondasi kami itu adalah di AI dalam menggunakan price engine. Ya, kunci sukses bisnis kami untuk bisa melakukan transaksi mobil bekas dalam skala ribuan secara korporasi, ini memang tidak mungkin bisa jalan kalau kami tidak punya price engine yang kami bisa andalkan. Ya, kunci membangun price engine itu adalah AI. Itu. Selain itu kami sedang mempelajari juga penggunaan AI untuk yang penggunaan yang lain, tapi mungkin belum bisa kami sampaikan di sini. Pak Mesa, ada yang mau ditanya? Enggak, Pak. Thank you. Baik, Pak. Mungkin ada satu pertanyaan, Pak, baru masuk dari Oscar, Ya. dari investor. Satu pertanyaan, apa strategi ASC dalam menghadapi pesaing yang menjanjikan beli mobil kita dengan proses pembelian yang tidak ribet dan bisa cepat cash? Ya. Seperti apa? Oke. Mungkin baru. Ya. Mungkin sekarang banyak di platform ya, kalau kita lihat digital itu banyak sekali menawarkan bisnis pembelian mobil yang mudah dan ribet. Ya, semua orang bisa menjalankan bisnis itu. Ya kan? Tapi pertanyaannya, bisa menjalankan bisnis ini secara sustainable dalam skala yang besar dan berkelanjutan, efisien, kompetitif, tidak mudah. Kenapa? Kelebihan kami adalah kami memiliki satu ekosistem yang lengkap. Ya, kami memiliki bisnis lelang yang tadi kami bisa mensortir kendaraan. Kalau yang berdasarkan grade, dengan grade yang bagus, kami bisa jual melalui caroline.id yang kami memberikan waranti, sehingga kami bisa jual dengan value yang lebih tinggi bagi end customer. Tapi untuk kendaraan yang lain, kami memiliki mekanisme pencairan yang sangat efisien melalui mekanisme lelang di JBA yang telah memiliki customer base di seluruh Indonesia, berbagai segmen kendaraan, dan selalu ada. Karena dalam 1 tahun kami menyelenggarakan hampir setiap hari kami ada lelang, kecuali hari libur. Ya, jadi ini mungkin itu yang tidak dimiliki oleh pemain yang lain. Tapi kalau bermain dalam skala kecil mungkin sangat mudah. Tapi kalau ingin menjadi pemain yang besar seperti kami, itu tidak mudah. Baik, terima kasih Pak Jani. Dengan dijawabnya pertanyaan dari Bapak Oscar, maka sesi tanya jawab ini kami tutup. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu. Selanjutnya kami serahkan ke MC. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang terhormat, dengan berakhirnya sesi tanya jawab, maka seluruh rangkaian acara paparan publik PT Autopedia Sukses Lestari Tbk telah selesai. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa jika
mengajukan pertanyaan dapat menghubungi email kami di corporate.secretary@autopedia.id. Kami segenap penyelenggara beserta jajaran manajemen ASLC mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Ibu semuanya, serta permohonan maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan selama acara berlangsung. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menyertai perjalanan PT Autopedia Sukses Lestari Tbk untuk masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.